Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam renungan malam ini, saya ingin membagikan apa yang saya alami selama masa pandemi. Sungguh saya merasakan kasih, kemurahan, dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Masih adakah dari kita rasa ucapan syukur itu yang kita panjatkan setiap saat atau setiap hari kepada Tuhan? Betapa baiknya Engkau Tuhan yang selalu hadir di setiap langkah kaki kita. Mazmur 44 Bani Korah mengatakan, oleh karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama Dia kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Saya yakin bagi saudara atau keluarga kita yang tidak pernah terjangkit COVID, mungkin akan sangat mudah untuk kita mengucap syukur. Tapi bagaimana dengan mungkin kita atau ada anggota keluarga kita yang harus keluar rumah, yang harus bekerja dan berhadapan dengan orang sakit setiap hari? Bukankah itu menjadi doa pergumulan mereka setiap hari? Bukankah itu menjadi suatu hal yang sangat mengerikan, sehingga mereka harus beresikokan diri mereka dengan tinggi akan terpapar oleh virus COVID? Lalu bagaimana dengan orang yang sudah pernah mengalami sakit COVID tersebut? Yang sudah berhasil merasakan mukjizat Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan, dan meraih kemenangan lewat kesembuhan itu. Atau mungkin saat ini ketika saudara menyaksikan video ini, ada dari saudara yang sedang dirawat atau mungkin sedang bergumul dengan penyakit saudara. Injil Yohanes 14 mengatakan, ketika Yesus berkata kepada Thomas muridnya yang tidak mengerti tentang Allah Tritunggal itu, apa kata Yesus? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Filipus, murid Yesus, meminta bukti kepada Tuhan bahwa Ia adalah Allah Tritunggal itu. Dan apa jawaban Yesus kepada Filipus saat itu? Yesus katakan, telah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, tunjukkanlah Yahweh itu kepada kami? Bagaimana saudara, jika saudara di posisi Yesus? Mungkin saat itu perasaan Yesus sangat sedih, kecewa, lelah, merasa tidak dipercaya, diragukan kuasanya setelah apa yang sudah Yesus lakukan di hadapan murid-muridnya. Mukjizat di Kana, Yesus bernubuat seperti layaknya seorang nabi kepada wanita Samaria. Yesus menyembuhkan orang sakit lumpuh yang selama 38 tahun di sungai kolam Betseda. Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit, anak perwira istana yang ada di Kapernaum. Berapa kali Yesus katakan di Injil Yohanes, percaya, percaya, dan percaya kepada murid-muridnya. Bisa kita pelajari saudara di kisah wanita Samaria ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria itu. Yesus katakan, panggil dan di mana suamimu? Apa kata perempuan itu? Aku tidak mempunyai suami. Tepat katamu, kata Yesus, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, kata Yesus. Saya percaya saudara, Yesus melihat hati wanita Samaria ini. Dia mengakui siapa dirinya. Dia sadar akan keberadaan dirinya, bahwa ia orang yang berdosa. Dan di saat itu pula ketika ia mengakui siapa dirinya, dia menemukan si juru selamat itu dan melihat bahwa Tuhan itu nyata. Akhirnya wanita itu menjawab, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Percaya saudara, apa yang Yesus katakan kepada wanita itu? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Apakah saudara sudah menjadi penyembah-penyembah benar seperti wanita Samaria itu? Yang melihat Tuhan itu nyata dalam hidupmu? Yang dimana engkau sudah mengakui siapa engkau dan menyadari
bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh juru selamat kita. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 4, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ketika wanita Samaria itu berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dan Yesus menjawab, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka wanita itu langsung pergi ke kotanya dan bercerita kepada banyak orang, sehingga satu kota dimenangkan bagi Yesus. Mereka semua percaya tentang Kristus dan meminta Yesus untuk tinggal di kota Samaria dalam tempo beberapa hari. Dan mereka percaya apa yang Tuhan Yesus saksikan, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Banyak orang yang menjadi percaya oleh kesaksian Kristus, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Haleluya. Saudara, bagaimana seorang wanita yang berdosa dimenangkan, dipulihkan oleh Yesus dan menjadi saksi bagi satu kota. Demikian juga cerita selanjutnya ketika Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea. Ia menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Apa yang Yesus katakan kepada pegawai istana itu? Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Apakah kita baru mau percaya kepada Tuhan setelah kita melihat tanda dan mukjizatnya? Yesus pun berkata demikian, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang engkau mau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi saudara, bukankah hanya dengan percaya saja kita sudah berjumpa dengan Kristus? Dan mari bagikan air hidup itu dengan jangan takut mengabarkan Injil. Dengan mencoba dan bersaksi lewat bagaimana Kristus nyata dalam hidup saudara setiap hari. Dan dengan keberanian kita katakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Janganlah takut, seperti Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Semoga renungan malam ini memberkati saudara. Yesus beserta kita.